Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Takari Widodo selaku Kepala SMK Negeri 1 Cermin Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wakil Staf TU dan juga seluruh teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan bagi kita semua pada hari ini, pagi ini, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyampaikan sedikit aspirasi dan juga ceramah mengenai tentang pentingnya integritas dalam diri seorang siswa. Mungkin Bapak Ibu Guru maupun teman-teman udah sering banget dengar kata integritas. Tapi tak sedikit pula yang cuma hanya sekedar dengar dan nggak ngerti apa arti dari integritas. Integritas sendiri adalah suatu sikap yang sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap insan. Bukan hanya siswa, bukan hanya guru saja, atau bukan hanya sebagian orang. Tapi sudah sepatutnya dimiliki oleh semua orang. Nah, integritas itu bisa seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya, di mana sikap-sikap itu sangat menunjang diri siswa sehingga kita dapat mempunyai nilai plus dalam mata masyarakat. Nah, tapi dalam implementasinya sayang sekali integritas kurang dipandang oleh setiap masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai integritas hanya sebatas sikap belaka. Bahkan dalam lingkup SMK Negeri 1 Cermin Gresik, di mana notabene-nya sudah siswa remaja, bukan lagi anak-anak atau SD atau TK, tapi sudah remaja sekitar 15, 16, 17 ke atas, seharusnya mereka mempunyai sikap integritas dan sudah mengerti apa pentingnya integritas. Nah, tapi sayangnya hal ini kurang diminati oleh siswa SMK Negeri 1 Cermin. Apalagi adanya efek dari pandemi COVID-19 yang saat ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun. Akibat pandemi ini juga, kita menerapkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan pembelajaran online. Hal ini juga bertambah pula pada sikap integritas siswa, apalagi munculnya rasa malas karena sudah mulai bergantung pada orang lain, pada teman, pada gadget, sehingga tidak meningkatkan sikap kejujuran, apalagi dalam contoh seperti ini. Ketika dapat tugas dari seorang guru, kebanyakan dari siswa SMK Negeri 1 Cermin Gresik, tak terkecuali teman saya, itu juga sering banget tanya, ini jawabannya apa dong? Ini jawabannya apa dong? Dan itu benar-benar menunjukkan sikap integritas yang sangat-sangat minim sekali di era sekarang, apalagi di kelas saya 11K2. Nah, selain itu, tak jarang pula banyak mereka yang mengandalkan sistem pencarian yang saat ini serba cepat sekali, yaitu sistem Google. Mereka mulai mengandalkan alat-alat yang memang benar itu mendukung kemajuan zaman, tapi itu juga berdampak negatif pula apabila tidak dilakukan dengan tepat. Nah, padahal sikap integritas itu sangat penting sekali bagi setiap kita. Seperti yang sudah saya notice di awal, yaitu sikap integritasnya benar-benar menunjang kepribadian seorang siswa, dimana nantinya apalagi siswa SMK itu yang notabene-nya pasti selalu lulus kebanyakan, mungkin sebagian atau sebagian lagi pasti kerja karena emang SMK ditujukan untuk dunia kerja. Nah, apabila tidak memiliki sikap integritas, maka kita akan kalah saing dengan orang-orang yang notabene-nya sudah berkuliah atau sudah mempunyai gelar D3 dan lain sebagainya. Nah, ternyata sikap integritas itu juga bisa ditumbuhkan loh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi dalam peningkatan dan penumbuhan sikap integritas itu diperlukan gabungan dari beberapa elemen dan juga beberapa aspek. Contohnya yaitu elemen guru dan juga siswa. Apa sih hubungannya dari guru dan siswa? Seperti yang kita ketahui dari sejak dulu kecil, guru adalah orang tua kedua dari siswa di sekolah. Sehingga guru ini benar-benar berperan penting dalam perkembangan sikap, perkembangan psikis, perkembangan emosional, dan juga mempunyai sebagian peran untuk mengambil alih dan mengambil kendali dalam diri seorang siswa, atau istilahnya sebagai kekang.
Nah, disinilah peran guru itu benar-benar penting, dimana mereka harus melakukannya dengan kasih, bukan cuma sekedar marah-marah ketika ada siswa yang nggak mengerjakan tugas, bukannya dibentak, dimarahin, karena hal itu malah berdampak pula terhadap sikap psikis dan emosional siswa, yang khususnya pra-remaja ini, yang emosionalnya belum begitu stabil atau konstan, sehingga apabila terjadi emosional guru yang begitu, akhirnya menimbulkan sikap malas bagi diri seorang siswa. Nah, selain itu dalam diri seorang siswa kita juga perlu akan memperbaiki diri. Kita harus perlu, oh iya ternyata aku salah, oh iya ternyata aku harus berubah. Nah, sikap seperti inilah yang harusnya dibutuhkan juga oleh seorang siswa. Dengan antar elemen ini kita dapat bekerja sama, maka dapat terciptalah sebuah gabungan, sebuah pembentukan karakter yang disebut integritas. Anggap contoh seperti perumpamaan ini. Keledai yang bodoh tidak jatuh dalam lubang yang sama. Pasti teman-teman pernah dengar, sedikit banyak pernah dengar tentang perumpamaan ini. Ya, keledai yang bodoh itu aja nggak jatuh di lubang yang sama. Masakan kita yang dulunya malas, kita dulunya yang nggak rajin, yang suka nyontek, ketika ada teguran, ketika ada masukan dari guru kita yang notabene-nya orang tua kedua, itu kita nggak berubah. Itu kan sama aja kita lebih bodoh daripada keledai, bukan begitu? Pasti kan, keledai yang bodoh aja nggak jatuh di lubang yang sama. Masa kita manusia apabila ditegur, apabila dapat masukan, saran, kita nggak berubah dan malah tetap jatuh di lubang yang sama, yaitu nggak memperbaiki diri, itu berarti kita lebih buruk dan lebih bodoh dari keledai. Bukan seperti itu. Nah, ternyata disinilah kita sebagai generasi muda harus mempunyai pandangan yang lebih maju. Kita harus mempunyai pandangan yang lebih luas. Masa kita kalah sama keledai, teman-teman? Kan nggak mungkin. Kita makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Kita lebih mulia daripada keledai. Keledai aja bisa kayak gitu, bisa belajar dari kesalahan. Apalagi kita juga pasti lebih bisa belajar dari kesalahan. Tapi kita bukan hanya harus berhenti di titik dimana kita bisa berubah. Kita jangan cuma berhenti, oh aku udah berubah, yang dulunya malas, yang dulunya suka nyontek, oh sekarang aku udah jadi rajin, aku belajar sendiri. Jangan hanya berhenti di titik kita berubah. Tapi kita harus tetap mengalami pembaruan, dan kita harus memberikan efek kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kita jangan cuma egois, kita jangan berpusat hanya diri sendiri. Oh aku udah berubah kok, orang lain ya biarin. Itu namanya egois, teman-teman. Dan itu benar-benar gak baik buat kita maupun buat orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita harus memperhatikan orang lain juga di sekitar kita. Masakan kita dapat apa yang baik, kita gak membagi ke orang lain, itu kan juga buruk buat kita maupun buat yang lain. Jadi kita juga harus bisa mengajak orang lain untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, aku kasih contoh dalam kasus ini ya. Misalnya, kita yang dulunya suka nyontoh, terus ternyata kita dapat teguran dari guru dan kita berhasil berubah. Yang awalnya suka nyontoh jadi berubah jadi pribadi yang jujur. Nah, ketika ada temen yang punya sikap suka nyontoh, suka apa, kita tegur, kamu jangan nyontoh, kamu berusaha sendiri. Atau mungkin kalau dia nggak bisa, kita bisa ajari mereka. Kita bisa kasih tahu, gini loh caranya ini, misal rumus matematika. Oh caranya gini. Caranya terus nanti dikali, dibagi. Nah dengan begitu, mereka pasti, oh iya ya, aku ternyata bisa. Mereka pasti menyadari kalau mereka itu punya kemampuan. Dengan begitu, integritas diri seorang siswa, baik itu kedisiplinan mengumpulkan tugas juga seperti itu. Misalnya ketika ada teman yang telat atau bahkan tugasnya menumpuk, kita bisa tegur, tugasmu banyak loh, ayo dong dikerjain. Masa udah deadline seminggu yang lalu kamu belum kerjain? Nah dengan begitu kita bisa membawa pengaruh, kita bisa membawa impact, kita bisa membawa dampak yang positif ke orang lain, khususnya teman kita.
Nah, dengan begitu, dengan adanya kerjasama kolaborasi antara guru, siswa, teman, dan lain sebagainya, maka sikap integritas yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cerme lambat laun pasti akan meningkat. Dan itu juga berdampak pada generasi muda era sekarang, dan juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Dan harapanku setelah kita semua mengetahui tentang apa artinya integritas, pentingnya integritas, tujuan integritas, manfaat integritas, dan bagaimana cara memperbaiki sikap integritas, saya berharap untuk kemudian hari Bapak Ibu guru, kita semua, teman-teman termasuk saya, bisa saling bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan sikap integritas dalam diri siswa-siswi SMK Negeri 1 Cerme. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dan juga menyinggung perasaan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Saya akhiri, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.